ditambah satu personil baru. Kira-kira siapa ya? Siapa ya? Ada yang tahu nggak deh kira-kira? Ayo Kak Ica, ada yang baru nggak Kak? Siapa ya Kak? Kayaknya sama-sama aja sih. Iya sih, mungkin karena penampilan kita saja yang berbeda kali Oh ya. gitu ya. Baiklah. Oke adik-adik, sebelum mulai ibadah pastikan dulu kalian berpakaian yang rapi, berpenampilan yang cantik, yang ganteng karena kita mau memuji nama Tuhan. Jangan lupa persiapkan hatinya juga ya, supaya siap beribadah tanpa ada gangguan apa-apa. Oke. Kita akan mulai ibadah kita, walaupun masih secara online, kakak harap adik-adik tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Tunggu kak, sepertinya ada yang kelupaan. Apa itu? Sebelum kita memuji nama Tuhan, kita tengok dulu yuk teman-teman kita yang membacakan ayat hafalannya minggu lalu ya. Oke? Siapa aja itu? Yuk kita lihat sama-sama. Shalom, selamat hari Minggu. Nama saya Luisa Angelia Silalahi dari kelas David. Ayat hafalan kita diambil dari Amsal 20 ayat 20. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Amin, terima kasih. Shalom, selamat hari Minggu teman-teman dan kakak guru sekolah minggu. Perkenalkan, nama saya Kalista Siregar. Ini adik saya, Miko Siregar. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 20 ayat yang ke-20. Siapa yang mengutuki ayah atau ibunya, maka pelitanya akan padam waktu gelap. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dena. Saya Ana. Hari ini adikku Nika. Kami mau ucapkan ayat hafalan dari Amsal 20 ayat 20. Siapa yang memungkiri ayahnya dan ibunya, maka pada mahkotanya hilang. Dadah teman. Shalom, selamat hari Minggu. Nama saya Subur dari kelas David. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 20 ayat 20 yang isinya adalah siapa yang mengutuki ayah dan ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Terima kasih, selamat hari Minggu. Shalom, selamat hari Minggu. Nama saya Fidanza dari kelas David. Di sini saya akan melaporkan ayat hafalan dari minggu yang diambil dari Amsal 20 ayat 20 yang isinya adalah siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Terima kasih, selamat hari Minggu. Shalom, selamat hari Minggu. Nama saya Dasa Ezra Sita dari kelas 7. Ayat hafalan kita diambil dari Amsal 20 ayat 20. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Halo sama kakak guru anak ibu dan teman-teman semua. Ketemu lagi dengan Desya, Dalia, dan Cleon Panik. Ayat hafalan kita diambil dari Amsal
Shalom kakak guru sekolah minggu. Terima kasih atas bingkisannya. Buat teman-teman yang lain, tetap semangat ya ibadah di rumah. Dan jangan lupa buat atau kirim videonya. Dadah. Untuk kakak sekolah minggu, terima kasih atas bingkisannya. Dan teman-teman jangan lupa ibadah di rumah ya. Terima kasih guru sekolah minggu yang cantik atas bingkisannya. Buat teman-teman yang di rumah, jangan lupa kirim videonya ya. Udah. Wow, luar biasa. Makin hari makin banyak aja yang menghafal ayat hafalan, Kak. Betul kakak. Dan luar biasa sekali Kakak perhatiin. Yang kemarin juga Kak, banyak juga yang ngasih ya, banyak. Oh ya? Iya Kak, iya. Luar Makin- biasa. Siapa dulu dong guru-guru sekolah minggunya? Kita dong. Iya. Oke, kita mau mulai ibadah Kak. Kita mau nyanyi apa dulu nih? Kita akan nyanyi hari ini. Hari yang telah dijadikan Tuhan. Yuk semuanya kita bangkit kita berdiri. semua bangkit berdiri. Kita nyanyi. Kita nyanyi dan bergerak untuk memuji nama Tuhan. Oke. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sekali lagi, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi kita nyanyikan dari awal bersama-sama. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Salam anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita memulai ibadah kita hari ini. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berilah iman yang hidup bagi kami, agar tetap percaya pada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami.
Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Kuatkanlah iman kami, supaya kami tetap bersuka cita mengingat keampunan dosa kami, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bernyanyi "Kusiapkan hatiku Tuhan". Kita bernyanyi bersama. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan atas jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan atas jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar
Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan di mana Engkau telah memberkati kami dari hari yang kami lalui Tuhan hingga pada saat ini. Pada saat ini Tuhan, kami sedang beribadah Tuhan, kiranya Engkau berkati ibadah kami Tuhan dari awal sampai pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh tersampaikan ke dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Walaupun kami beribadah di rumah Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang selalu ada dalam hati kami. Tuhan Yesus, berkati kami yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, supaya boleh Roh Kudus-Mu yang berbicara. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tema kita pada minggu ini adalah keinginan dan kebutuhan. Oke? Keinginan dan kebutuhan. Oke. Kakak akan membaca firman Tuhan untuk minggu ini yang diambil dari 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. 1 Korintus 10 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Oke, di sini ada judulnya Israel sebagai suatu peringatan. Kenapa dibuat judulnya Israel sebagai suatu peringatan? Karena bangsa Israel itu adalah, kita tahu bangsa Israel itu adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadi, jika ada bangsa lain yang mau terberkati, mereka harus masuk ke dalam kota atau masuk ke dalam himpunan bangsa Israel. Karena mereka ingin diberkati, jadi mereka itu membutuhkan peraturan-peraturan yang ada di dalam kota bangsa Israel. Jadi kalau mereka mau diberkati oleh Tuhan, mereka harus semua ikut. Kalau kata Israel harus berdoa, mereka harus berdoa. Kalau kata Israel harus begini, mereka harus begitu. Jadi mereka bisa diberkati oleh Tuhan Yesus. Oke. Jadi tadi tema kita adalah keinginan dan kebutuhan. Jadi kakak akan menjelaskan tentang keinginan dan kebutuhan ini. Tahu nggak adik-adik keinginan itu apa? Oke, keinginan itu adalah misalnya bermain game, tidak lihat waktu, terus itu mau minta dibeliin mama sama papa mobil-mobilan, berbi-berbian, terus minta dibeliin baju yang banyak, baju yang bagus-bagus, kayak gitu. Itu adalah keinginan. Tetapi perbedaannya dengan kebutuhan itu adalah misalnya belajar, kebutuhan-kebutuhan sekolah. Misalnya begini, kita itu pergi ke swalayan atau supermarket atau Carrefour gitu ya. Jadi ini mau beli baju nih, beli baju sekolah, seragam sekolah yang baru untuk ajaran yang baru. Jadi udah pergi nih sama mamanya, sama papanya, sama anaknya kan, udah pergi nih ke Carrefour. Jadi pas di Carrefour, pas dari rumah tujuannya ini yang paling utama adalah seragam sekolah. Tetapi tiba di Carrefour, anaknya bilang, aku mau beli mainan lah, aku mau beli sepatu lah, aku mau beli tas lah. Itu adalah sebuah keinginan, bukan sebuah kebutuhan. Jadi perbedaannya, kebutuhan itu adalah barang yang benar-benar dipergunakan untuk kebutuhan kita, untuk belajar, untuk lebih rajin biar dapat juara. Dan perbedaannya dengan keinginan adalah untuk memuaskan kesenangan kita. Misalnya kesenangan kita, aku dapat sepatu baru, besok aku pergi ke sekolah, aku dapat baju yang bagus gitu. Jadi aku nanti kalau pergi sama kawan-kawanku, aku baju baru, aku nampakkan nanti sama kawanku, aku lihatkan kalau aku baju baru, aku beli handphone baru gitu. Jadi kesenangan itu menjadi sebuah kesombongan untuk memamerkan kepada orang-orang, untuk memamerkan kepada kawan-kawan kita. Terus lagi contohnya juga tentang bermain game. Bermain game itu kan bukan suatu kebutuhan sebenarnya. Bermain game itu adalah suatu keinginan, kesenangan. Bermain game,
udah itu bermain mobil-mobilan, udah itu bermain berbi-berbian. Itu bukan suatu kebutuhan, itu adalah keinginan dari diri kita. Jadi karena dia sering main game, sering main mobil-mobilan, sering main berbi-berbian, dia jadi lupa sama waktu, tidak melihat waktunya jam berapa untuk bermain game. Jadi kita kan udah mau mendekati Natal nih. Jadi pas mau Natal nih, dia berpikir aku nanti baju baru, pakai dress bagus, pakai baju ganteng, pakai sepatu ganteng. Tapi bajunya bukan cuma satu, ada 2, ada 3. Jadi dia jadi sebuah keinginan untuk berbaju baru banyak. Padahal kebutuhannya gak usah harus banyak, 1, 2 udah cukup. Tapi dia mau 3, 4, 5, 6 gitu. Jadi itu adalah sebuah keinginan. Jadi kakak mau katakan di sini, keinginan belum pasti kebutuhan, tetapi kebutuhan sudah menjadi pasti keinginan. Kenapa kakak bilang kayak gitu? Karena seperti yang kakak bilang tadi, kita ingin membeli barang itu, tetapi belum tentu kita butuhkan, gitu loh. Misalnya kita ingin membeli mainan itu, tapi sebenarnya itu nggak kita butuhkan untuk berguna dalam hidup kita, gitu. Tetapi kalau kita memberi suatu kebutuhan, misalnya itu buku, pulpen. Kalau kita sudah butuh itu, berarti sudah menjadi keinginan kita juga, gitu. Itulah perbedaan keinginan dan kebutuhan. Jadi adik-adik yang ada di rumah, kita harus bisa berpikir mengenai yang mana yang kita inginkan dan yang mana yang kita butuhkan. Apalagi di masa-masa Covid ini kan, belajar online, yang mana yang paling kita butuhkan gitu. Yang paling kita butuhkan misalnya itu buku gitu, kuota gitu. Tapi kuotanya jangan jadi untuk main game, jangan jadi untuk nonton BTS gitu ya. Terus nonton buat TikTok, jangan jadi kayak gitu. Kalau udah dibeli kuotanya sama mama sama papa, jangan jadi main TikTok gini-gini di situ kan, terus main game, terus apa lagi ya? Pokoknya banyak loh di situ ya. Tetapi itu dibutuhkan untuk pembelajaran, belajar online, ujian online gitu. Jadi jangan salah mempergunakan barang-barang itu. Pergunakanlah barang-barang itu untuk kebutuhan kita, jangan untuk keinginan kita. Jadi pergunakanlah semua yang ada pada adik-adik. Udah dikasih handphone sama mama dipinjam, pergunakanlah itu untuk menjadi anak-anak yang berguna untuk Tuhan Yesus. Misalnya apa? Misalnya kayak ibadah ini kan, pergunakanlah handphone itu atau laptop itu atau barang itu untuk melihat ibadah online sekolah minggu, ibadah online remaja, terus pembelajaran dari sekolah gitu. Pergunakanlah barang-barang yang dikasih oleh mama sama papa yang berkatnya dari Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Jadi hiduplah ada padanya. Kenapa kakak bilang hiduplah ada padanya? Jadi semua yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus, hiduplah dengan ada padanya yang sudah dikasih sama kita. Jadi pergunakanlah semuanya itu sebaik mungkin menjadi sebuah kebutuhan. Jangan menjadi sebuah keinginan. Oke? Demikian firman Tuhan yang kakak sampaikan pada hari ini. Semoga adik-adik semua bisa memahami, mengerti, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Kita tutup firman Tuhan. Mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat segala berkat-Mu yang telah kami terima dari tadi hingga pada saat ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami telah selesai mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Boleh kami pergunakan semua barang-barang, semua
apapun yang kami miliki Tuhan untuk menjadi kebutuhan kami, bukan semata-mata untuk menjadi keinginan kami. Tuhan Yesus, ajarilah kami Tuhan supaya kami boleh mempermuliakan nama-Mu Tuhan lewat apapun yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, inilah hidup kami Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini dan 1 minggu ke depan, kiranya berkat-Mu yang melimpah kepada kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan supaya kita hidup bijaksana. Sekali lagi, Titus 2 ayat 12a. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan supaya kita hidup bijaksana. Oke adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita, tetapi kita bernyanyi dulu ya. Nyanyi apa tuh Kak? Nyanyi bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Rohku kata Tuhan. Ayo kita nyanyi bersama-sama dengan penuh semangat. bukan kuat, bukan gagah. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi direndahkan, oleh Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi direndahkan, oleh Rohku kata Tuhan. Oke, nah adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Kakak minta kalian untuk melipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan untuk segala kebaikan-Mu bagi kami, sehingga kami dapat melakukan ibadah kami dengan penuh sukacita untuk memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi Bapa, kami akan melaksanakan aktivitas kami, kiranya Engkau tetap menyertai kami, melindungi kami dimanapun kami berada. Berkati guru-guru sekolah minggu kami, berkati teman-teman kami, berkati mama papa, dan berkati semua orang yang ada bersama-sama dengan kami. Biarlah kami juga tetap di dalam lindungan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang kami panjatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, Shalom adik-adik, selamat hari Minggu buat kita semua.